Dermawan malam hari ini menyapa Pasuruan People di program Klik sampai jam 10 malam nanti. Kita ngobrolin sesuatu yang hype untuk Sumpah Pemuda ya. Mulai dari musik, mulai dari entrepreneur, mulai dari orang yang menginspirasi. Yang jelas keren deh Pasuruan People ya malam hari ini. So stay close di Suara Pasuruan FM 107. Suara Pasuruan FM 107 ada tim inspirasi. Lagu dari Leodra. Ole oe 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 oe. Enggak kepanjangan seperti itu ya. Oe-nya cukup 3 kali saja Pasuruan People. Semoga bisa menambah inspirasi kita malam hari ini. Dan buat Pasuruan People yang malam hari ini lagi di jalan, gimana kabar jalanan hari ini? Boleh berbagi ya. Dan Pasuruan People, malam hari ini seperti biasa, saya Wisnu Dermawan malam-malam hadir menemani Pasuruan People semuanya yang masih tetap stay tune di 107 FM Suara Pasuruan. Dan malam hari ini saya punya agenda ketemu sama orang-orang penting. Nggak penting-penting sih, tapi memang beliau berprestasi. Di ujung sana sudah ada teman-teman di Zoom ya. Dan Pasuruan People bisa melihatnya di Facebook, di YouTube kami ya, di Radio Suara Pasuruan. Termasuk juga untuk Pasuruan People nanti yang pengen ngobrol-ngobrol bareng kita, boleh di telepon ataupun di WhatsApp tanya-tanya sama mereka-mereka. Dan tentunya kemarin sudah dibagikan linknya ya sama teman-teman di redaksi. Siapapun boleh ikut, tapi jumlahnya sangat dibatasi gitu, biar narasumbernya ini Pasuruan People nggak bingung nanti jawabnya. Ngeles ceritanya ini ya. Oke Pasuruan People, saya malam hari ini sudah siap di ujung sebelah sana. Wah, ada yang paling jauh, saya sapa yang paling jauh ini ada Mas Boni gitu ya. Selamat malam Mas Boni. Sugeng dalu Pasuruan. Apa kabar? Kabarnya sehat, baik ya? Alhamdulillah sehat. Mas Boni, Yogyakarta aman ya Mas Boni ya? Yogyakarta alhamdulillah level 2 aman, pendatang wisatawan sudah mulai masuk di kota Jogja, sudah mulai rame. Oke. Jadi yang didengang-dengungkan di media sosial nggak bener kalau Yogyakarta masih sepi ya Mas Boni ya? Oh enggak. Sudah rame. Sudah rame. Di satu ya? sisi memang alhamdulillah karena ekonomi sudah berputar, tapi di sisi lain memang masih terjadi kekhawatiran kan. Oke. Jangan sampai yang namanya COVID ini naik kembali di akhir tahun. Siap, ya. Karena memang Yogyakarta ini ikonnya wisata di Indonesia. Oke, Mas Umar, selamat malam. Selamat malam Mas Vino dan Pasuruan People. Iya. Gimana kabar kota Pasuruan? Alhamdulillah. Ya begitulah. Loh, begitulah di gimana Mas? Begitulah. Sekarang banyak kegiatan, alhamdulillah maksudnya gitu. Oke, banyak sekarang kegiatan. sudah masuk level 1 kan kota Pasuruan. Alhamdulillah sudah level 1 ya. Kegiatannya apa ini Mas Umar? Selain posting-posting media sosial? Iya. Jadi karena mulai awal pandemi ini akhirnya kami fokus untuk membantu teman-teman UMKM sama mengangkat potensi desa nih Mas. Iya. Iya. Baik. Jadi memang ini ya, fokusnya bagaimana kota Pasuruan dan desa-desa sekitarnya di Pasuruan ini bisa terangkat dan terblow up gitu ya Mas Umar ya? Betul sekali Mas, karena kan masih banyak sekali potensi Pasuruan yang masih belum diangkat, masih belum dikenal luas oleh masyarakat gitu kan. Baik. Nah, ini tugasnya anak-anak mudanya Pasuruan nih harusnya untuk memperkenalkan gitu. Emang Mas Umar masih muda? Semangatnya Mas yang masih muda Mas. Oke deh Mas Umar, saya Siap. sapa tamu saya juga. Saya nggak kenal beliau ini, tapi nggak tahu teman-teman redaksi mencarinya di mana ya kok bisa ketemu teman saya yang satu ini ya. Selamat pagi Pak Aksin, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi yang bener ya. Semangat pagi, semangat pagi Indonesia. Gitu ya.
headset, headphone-nya awas. Selamat malam Mas Aksin. Ya, malam Mas Wisnu. Kampung malam Coklat juga Mas Mas ya. Boni dan juga Mas Umar. Ya, Kampung Coklat masih aman ya. Dong. Alhamdulillah kita sudah masuk di minggu ketiga untuk uji coba destinasi pariwisata di level 3 ya, tapi kita masih boleh buka karena ada rekomendasi dari Kemenparekraf untuk melaksanakan uji coba destinasi pariwisata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali kalau Kampung Coklat ini bisa buka lagi, dan Mas Boni sama Sumar saya referensikan untuk hadir di Kampung Coklat. Kuncinya adalah Aksin Al-Fatah. Password ya. Iya, passwordnya itu Mas Boni, passwordnya. Iya. Jadi nanti kalau saya buka nggak apa-apa Mas Boni ya. Kalau teman-teman Suara Gama mau ke Kampung Coklat, monggo silahkan. Oh, segera ke sana, Mas. monggo silakan. Senang hati. Iya, baik teman-teman semuanya, ini suasana Sumpah Pemuda ya. Memang di luar sana ya kita tahu sendiri ya, pemuda di Indonesia seperti apa. Positif, negatif juga ya bisa dibilang seimbang. Tapi kalau saya pengen tahu malam hari ini dari teman-teman semuanya yang malam hari ini kita ajak ngobrol 93 tahun Sumpah Pemuda, apa kira-kira yang bisa diucapkan dari teman-teman semuanya? Dari Mas Boni dulu deh. Kalau saya untuk sekarang ya 93 tahun ya, sejak Ya, 93 tahun Mas. Sekarang itu kalau berbicara dua kata lah ya. Iya. Semuanya tentu akan sepakat bahwa kita berbicara go digital. Oke. Go digital artinya seperti yang sekarang ini saya bisa hadir ke Pasuruan People itu menyapa teman-teman di Pasuruan, tapi saya di Jogja kan, dan bisa menyapa teman-teman semuanya yang ada di sana. Itu jadi salah satu digital juga gitu, teknologi yang tentu saja harus kita syukuri. Selama pandemi ini kita zoom-zooman terus gitu kan, kadang-kadang pegel boyoke gitu kan, duduk terus. Iya. Tapi ya inilah yang namanya teknologi, serta merta kita tidak bisa menghindari lah. Oke. Ya, tidak bisa menghindari. Begitu, Mas. Kalau ngomongin Sumpah Pemuda sekarang ya. Ini versinya Mas Boni sebagai kalau pelaku musik nggak Mas ya, di pelaku dunia penyiaran gitu ya Mas Boni ya, lebih tepatnya ya. Siapa saya? Ya, kalau Mas Boni ya. Kalau pelaku musik kan bukan toh, pelaku dunia penyiaran ya Mas ya. Ya, saya penyiaran dan per-evenan, Mas. Oh, per-evenan. Ya, nanti masalah IO tanya di belakang saya nanti. Oke. Ini jagonya pemuda ini. Apalagi baru dilantik sama PC Ansor ya, Kang Hasin ya? Betul. Apa ya, Sumpah Pemuda 93 tahun ini gimana ya Kang Hasin ya? Apa ya menurut Kang Hasin ini, Kang? Ini sebenarnya momentum ya untuk memperkuat bahwa kita itu sekarang ada persoalan baru juga dengan adanya go digital. Itu ternyata persoalan culture yang tadinya itu menjadi modal bagi kita untuk membangun bangsa ini sepertinya juga sedikit terdegradasi begitu kan. Kita tahu ada co-working space yang kemudian orang bisa bekerja secara online, tetapi kemudian juga sedikit abai dengan lingkungan di sekitarnya begitu. Tapi saya lihat positif aja, artinya ada hal positif yang masih teman-teman bisa menjadi produktif. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah kita pernah mengikrarkan bahwa kita satu, dan itu yang harusnya menjadi spirit yang kemudian apapun yang kita lakukan itu kita kontribusikan untuk kemajuan bangsa. Gitu. Artinya dengan kondisi yang sekarang ada, dengan apa yang terjadi, ini menjadi spirit awal ya Mas Aksin ya? Iya, karena kita punya tugas yang luar biasa ya. Artinya go digital ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari begitu ya. Tuntutan zaman memang seperti itu. Nah, kitalah yang kemudian bertugas untuk mentransformasikan pembaruan-pembaruan seperti ini kepada masyarakat secara umum begitu. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang mereka masih butuh sentuhan untuk semacam di mentoring begitu ya. Mereka diajarkan bagaimana yang biasa jualannya secara offline, kemudian kita dorong mereka untuk bisa online seperti itu.
Itu kita banget itu yang harusnya ambil peran itu begitu. Oke, pemuda banget yang seharusnya bisa mengedukasi masyarakat ya Mas Aksin ya. Yes, betul sekali. Karena kita dari sisi energi kita ini luar biasa. Kita ini energinya luar biasa. Oke. Sekarang terbukti kan, menyatukan 4 kutub itu kan hanya persoalan jempol aja kan, gitu kan. Persoalan kita ngeklik aja gitu. Ini kalau orang tua udah disuguhi PR, ini gimana nih menyatukan 4 kutub nih? Wah, kesulitan mereka. Pikirnya harus siapin sajen dan sebagainya. Kalau kita kan just one touch gitu sudah bisa mengkoneksikan semuanya. Begitu. Nah, ini yang harus ditransformasikan kepada masyarakat secara umum. Dan kita menjadi semacam pandu ya, menjadi pandu untuk menerjemahkan ini kepada masyarakat secara luas, sehingga semuanya bisa menikmati itu begitu. Karena ini sebuah keniscayaan, kita nggak bisa menghindar lagi digital ini begitu. Baik. Nah, kalau ngomong digital ini ada Mas Umar nih yang getol sekali dengan dunia digital ya. Ya, bisa dibilang milenial lah ya, Mas Umar. Mas Umar, apa memaknai 93 tahun ini, Mas Umar? Kalau dari saya pribadi sih memang proses menuju sampai sekarang ini kalau saya merasa semakin meningkat karena mulai dari zaman saya kecil sampai sekarang itu banyak sekali perubahan-perubahan. Apalagi kalau yang dulunya itu kalau saya masih SD itu saya masih ingat saya cita-citanya jadi apa, pasti bilangnya pilot, jadi tentara, jadi polisi kan. Kalau Mas Umar cita-citanya jadi apa, Mas? Kalau dulu sih mau pengen jadi pilot. Oh, gitu. Pilot ya, oke. Iya. Nah, akhirnya kan semakin kesini ternyata muncullah digital ini kan, akhirnya membuat kita anak-anak muda terutamanya banyak sekali yang mendapatkan pekerjaan baru. Jadi tidak harus bekerja yang sesuai dengan yang harus berangkat pagi pulang sore gitu kan, nggak harus seperti itu. Kadang saya pulang subuh, Mas. Oh, nggih, 24 jam berarti. Jadi itu sih, jadi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di era seperti ini. Karena saya sendiri juga dengan adanya di Service Conjoint Group ini juga awal mulanya juga dari digital. Kami muncul lahir karena digital seperti itu, Mas. Baik. Nah, kalau kita tahu peran dari media yang dikelola oleh Mas Umar ya. Ini berdirinya mulai kapan, Mas Sunal, kalau boleh ini? Berdiri sebenarnya mulai tahun 2015 akhir, Mas. Tapi untuk saya fokus itu di akhir tahun 2018 karena kebetulan saya kuliah di luar kota, akhirnya balik lagi ke Pasuruan untuk ya ini karena saya merasa Pasuruan ini memang harus disebarluaskan gitu karena kita punya banyak budayanya, terus wisatanya, potensi alam dan lain sebagainya. Sehingga menjadi tugas Mas Umar dan teman-teman yang untuk mempromosikannya begitu ya? Ya, secara nggak langsung sih, Mas. Akhirnya ketika kita masuk ke dalamnya seputar Pasuruan, akhirnya secara nggak langsung jiwa kita tergerak untuk memperkenalkan Pasuruan lebih luas seperti itu. Baik, kita ngomong ke Kampung Coklat dulu, Mas Aksin. Ya. Kasih bocoran dong, Kampung Coklat ini mulai kapan? Biar Mas Boni kalau Kampung Coklat juga itu, tahu. Gitu. Oh ya. Establish mulai tahun 2014 sih. Kita 2014 itu mulai running, mendedikasikan diri sebagai sebuah destinasi wisata edukasi begitu dan terus berkembang sampai dengan saat ini. Dan ya alhamdulillah kita mampu fase-fase sulit ya, masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi ini, di mana sektor pariwisata dan juga leisure ini yang paling mendapatkan pukulan begitu, dan alhamdulillah kita mampu melalui tahapan itu begitu. Gitu Mas Wan. Oke, jadi memang sudah didedikasikan untuk warga yang ada di Blitar ya Mas Aksin ya? Betul sekali. Kita mau kasih semacam inspiring begitu. Betapa kearifan lokal itu kalau mau kita pikirkan, mau kita inovasi, ada value added yang kita lakukan di sana, itu pasti akan memberikan dampak secara ekonomi yang lebih maksimal begitu. Berapa banyak pemuda yang ada di Kampung Coklat, Mas Aksin? Karyawan tercatat ini bukan mayoritas ya, semuanya pemuda karyawan saya. Jadi semuanya pemuda. Kita itu iya dong. Jadi yang paling tua jenengan dong? Bukan. Oh enggak. Jadi karyawan total per hari ini 360, dominasinya pemuda, itu segmen pemuda itu mencapai ya sekitar 80% ya. Selebihnya adalah para bini sepuh yang memang harus tetap gitu. Pertanyaan saya akan beda kalau ke Mas Boni. Mas Boni, tadi kita ngomong
dunia milenial ya. Sekarang udah generasi Z, Mas. Ya, generasi Z lah, generasi Z. Kita tahu semuanya generasi Z ini suka kepada hal-hal baru, termasuk kalau ngomongin soal musik. Kita sekarang lagi diserbu nih sama Korean Wave. Teman-teman Amdi gimana Mas menyikapi hal ini? Apakah nggak ada sih sebenarnya? Apa memang belum ya teman-teman dari lokal sendiri yang mengangkat lagu kedaerahan sehingga bisa dipublish gitu? Ada nggak Mas Boni? Sebenarnya ada-ada aja, Mas. Kita harus melihat bahwa Indonesia ini ada sekitar 2.000 lebih radio. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Artinya di situ ada banyak segmen-segmen radio yang memutarkan lagu-lagu tertentu, begitu ya. Nah, kalau berbicara soal Korean Wave, memang ini ada kaitannya dengan Go Digital juga. Oke. Artinya sejak tahun berapa ya, presiden keberapa ya, mulai didengungkan bahwa kita ini sudah era terbuka. Artinya era terbuka itu semua budaya di luar Indonesia itu bisa kita lihat, bisa kita pelajari, bahkan bisa kita bisa dicontek gitu kan. Okay. Nah, ini yang sebenarnya punya andil besar, digital ini punya andil besar untuk merubah mindset masyarakat Indonesia. Artinya begini, saya tertarik tadi dengan Mas Aksin dengan membuat kampung coklat. Iya. Ini kan sebenarnya benar-benar budaya lokal yang itu bisa menarik wisatawan, yang itu bisa menarik bahkan nggak cuma di dalam negeri, di luar negeri pun juga bisa gitu. Oh, sudah kita sering berbicara coklat. Kita berbicara coklat bukan hanya Belgia sekarang. Oke. Tapi juga ada di Blitar ya, Mas Aksin ya. Iya. Ya, jadi ini yang harus ditonjolkan oleh teman-teman di komunitas lokal untuk bisa mengedukasi atau at least lebih banyak atau membombardir yang namanya digital ini dengan konten-konten budaya lokal. Okay. Contoh seperti di Jogja. Di Jogja itu kan kemarin Maulid Nabi. Banyak orang luar yang belum tahu bahwa Maulid Nabi itu yang sekarang terkenal itu adalah sekaten misalnya kan. Tapi mereka tidak tahu bahwa ternyata di situ ada grebek Maulid Nabi. Yang di situ punya 7 gunungan yang disebar ke masyarakat dan lain sebagainya. Ini kan harus kalau bukan orang-orang lokal itu nggak tahu gitu. Oke. Jadi hal-hal yang seperti inilah Mas yang sebenarnya harus bisa membendung yang namanya budaya-budaya atau lagu-lagu dari luar negeri. Kalau ngomongin soal lagu sendiri, saya yakin di beberapa daerah itu pasti punya musisi-musisi lokal yang berkualitas juga. Cuman memang sekarang kita berbicara bukan hanya lagu daerah, Mas. Tapi ya lagu dia sendiri, bahasa Indonesia, tapi dari aransemen lokal gitu kan. Baik. Nah, Mas Boni, kalau sebagai praktisi musik nih, Mas Boni di dunia radio juga di Asosiasi Musik Director Indonesia, 5 tahun ini kan kita digempur dengan materi-materi dari Korea. Menurut pribadi nih Mas Boni, menakutkan nggak sih Mas sebenarnya? Antara menakutkan dan dia Mas, tapi mau nggak mau memang harus kita terima seperti itu. Artinya, toh juga kita juga menyerang negara tetangga loh, negara jiran loh. Oke. Kita, ya, jangan salah. Bahwa karena itu nggak pernah terpublish ya Mas ya, nggak pernah kita lihat ya Mas ya. Bahkan pemerintah Malaysia sempat menggunakan regulasi kepada radio dan TV tidak boleh memutarkan lagu Indonesia di atas 20%. Wis, sampai sekarang Mas Boni? Sampai sekarang. Ya? Supaya mereka lagu-lagu dari negeri Malaysia sendiri juga bisa naik atau penyanyi dari Malaysia sendiri bisa naik gitu. Cuman apakah itu berhasil? Enggak juga. Banyak yang melanggar akan itu gitu. Karena memang pasarnya Indonesia ini kan memang hanya tertentu aja ya. Kalau kita berbicara penyanyi dengan berbahasa Indonesia dan segala macamnya, yang bisa menikmati ya negara-negara tetangga kita gitu, yang bisa berbahasa Indonesia juga. Makanya sekarang banyak penyanyi yang menciptakan lagu lirik Inggris gitu. Buat saya sih itu problem, nggak ada masalah karena memang ya namanya ibu bahasa dunia bahasa Inggris ya, supaya mereka bisa masuk juga, bisa
apa namanya menggempur dunia juga dengan lagu bahasa Inggris tersebut gitu. Contoh sekarang lagu Korea juga sudah banyak yang berbahasa Inggris, Mas. Oke. Dan hebatnya lagi memang kita harus akuin mereka hebat bahwa mereka berkolaborasi dengan Coldplay, dengan penyanyi luar negeri yang terkenal supaya apa? Supaya mereka bisa masuk ke sana dan itu berhasil gitu. Iya. Dan di Indonesia ini Mas Boni ya, baru diawali dengan hadirnya si Alfi Revini ya, yang kemudian menciptakan aransemen lagu perjuangan ya, kemudian dimodifikasi begitu ya Mas. Yes, betul. Ya seharusnya banyak yang harus dilakukan oleh musisi Indonesia, Mas. Kalau kita mau go internasional. Nah, sayangnya memang saat ini jujur aja beberapa musisi luar memang hanya melirik sedikit musisi kita untuk berkolaborasi gitu. Sedikitnya itu berapa persen, Mas Boni? 0,1? 1%? 5%. 5%. Oke. Ya, 5%. Artinya itu masih sangat terbuka lebar. Makanya sekarang beberapa musisi Indonesia juga menciptakan lagu bahasa Inggris supaya bisa diterima di sana. Baik. Dan itu tanpa kita ketahui, bahkan itu musisi indie loh, Mas, musisi lokal. Ternyata ada beberapa kok yang diterima di luar negeri. Oke. Dan mereka sempat diundang di teman saya diundang ke Bosnia untuk dia memakai musik rock campur gamelan gitu. Diundang ke Bosnia dan sambutannya luar biasa, Mas. Iya. Luar biasa. Ini keren kan hanya sekedar ini ya, karena mereka nggak tahu gitu aja. Iya, karena memang ini nggak ke-publish gitu aja ya, Mas ya. Nggak ke-publish, ya. Betul. Coba kalau seperti Denny Caknan kemudian ke-publish, ya banyak. Ya bisa jadi, gitu kan. Oke. Senang sekali kalau ngomong dunia musik itu memang ya. Tapi yang saya ajak ngomong ini juga salah satu penyanyi juga sebenarnya, Mas. Dia punya single, Mas Aksin ini. Cuman nggak pernah dirilis gitu ya, nggak pernah dipublish begitu. Harus dirilis itu, Mas Aksin. Iya, saya bolak-balik, ayo Mas dirilis gitu loh. Tapi nggak pernah dirilis. Nah, bukan pertanyaan seperti itu. Kita ngomong masalah sekarang teman-teman juga lagi asik nih dengan dunia entrepreneur. Pertanyaan sederhana sih Mas Aksin. Ketika teman-teman muda ini mengawali atau terjun di dunia entrepreneur, apa yang seharusnya menjadi penyemangat mereka, Mas Aksin? Ya, yang perlu menjadi dasar kita sebenarnya adalah bahwa realita bahwa batu dan tongkat dan batu jadi tanaman itu sebuah modal awal yang luar biasa di kita. Artinya kalau beberapa kali saya punya kesempatan berkunjung ke daerah-daerah Middle East misalnya, di daerah Jazirah Arab itu, real sekali kita merasakan bahwa kita betul-betul terlahir di tanah surga. Betapa di sana yang gersang hanya gurun pasir, sementara di Europe kita tahu juga di sana iklimnya bukan iklim tropis, yang tidak memungkinkan beberapa komoditi itu bisa hidup di sana. Nah, itulah yang sesungguhnya menjadi peluang besar bagi kita. Artinya, saya berharap bahwa kita di segmen pemuda ini mampu memberikan value added terhadap komoditi-komoditi yang ada di Indonesia. Dan Kampung Coklat ini menjadi salah satu contoh begitu ya. Betapa kita ini sebenarnya ada semacam tamparan keras begitu. Kita ini yang menghasilkan komoditi kakao terbesar ketiga kita itu. Jadi ada Ivory Coast itu di Pantai Gading ya. Kemudian ada Ghana, kemudian ketiga adalah Indonesia. Meskipun sekarang kita bergeser di posisi kelima setelah Meksiko, at least kita masih menjadi produsen 5 besar dunia untuk kakao ini. Tapi kenapa pertanyaannya yang dikenal memiliki produk coklat lezat itu adalah negara-negara di Europe. Ya, kenapa coba? Nah, itu persoalannya, karena persoalan branding gitu kan. Karena kita memang awal-awal dulu kita belum memiliki teknologinya begitu. Nah, kami ingin menghadirkan sebuah value added. Kalau kemudian kita mau serius mengelola sumber daya alam yang ada di tempat kita, maka seperti kakao ini ya jalannya adalah kita mengenalkan bahwa kita punya teknologinya, kita bisa meng-create produk yang kualitasnya setidaknya setara lah dengan mereka. Karena bagaimanapun mereka lebih dulu mengawali memproduksi coklat, sehingga banyak hal yang memang masih harus kita pelajari. Tetapi mengenalkan kepada dunia bahwa kita ini tidak sekedar penghasil raw material kakao, tapi juga penghasil coklatnya, ini harus terus didengungkan, harus di-branding gitu. Sehingga
Ini sebuah harapan kita bersama, di mana nyari coklat bukan lagi Swiss dan Belgia jawabannya, tapi Indonesia. Itu yang ingin kita tanamkan. Tagline-nya itu ya Mas Aksin ya, tagline-nya ya. Iya, kampung coklat bikin bangga Indonesia. Itu tagline kita. Sebenarnya itu semacam spirit bagi kita, bahwa ini bagian dari perjuangan kita memperkenalkan Indonesia ke luar negeri begitu. Dan ini baru satu komoditi ya. Kita belum berbicara komoditi yang lain yang sangat kaya sekali. Ya, begitu. Nah, Mas Aksin kalau melihat ini ya, kalau melihat passionnya teman-teman muda yang ya 5 tahun terakhir nih lah. Ini kan lagi banyak teman-teman yang terjun ke dunia entrepreneur. Kemudian ke entrepreneur. Kemudian mereka juga berusaha untuk bagaimana mempublikasikan dengan jaringan medsosnya, sosial medianya. Nah, kalau melihat perkembangan seperti ini, Mas Aksin, menurut Mas Aksin sendiri, gimana kemudian prospek ke depan untuk teman-teman muda ini bisa lanjut ke dunia entrepreneur, Mas Aksin? Ini sebenarnya peluang yang sangat besar bagi siapapun yang memiliki keinginan dan kemampuan kuat untuk menjadi seorang entrepreneur. Betapa sekarang pasar itu sangat terbuka sekali. Kalau dulu produk kita ingin dikenal, kita harus mengadakan event, kita harus beriklan di stasiun radio, di stasiun televisi misalnya. Nah, sekarang dengan adanya medsos ini sebenarnya adalah peluang bagi siapapun yang mampu membelikan value added gitu. Contoh misalnya, kalau di Pasuruan saya tahu di sana ada mangga, apa itu namanya? Mangga alpukat. Mangga alpukat. Nah, bagaimana kemudian itu juga muncul menjadi sesuatu yang memiliki value added gitu. Artinya kita breakdown nih, ada diversifikasi produk, tidak sekedar berupa mangganya, sampai kemudian menjadi pancake, sampai kemudian menjadi makanan yang itu bisa dideliver ke negara-negara tetangga. Karena yang saya tahu buah-buahan tropis itu sangat diminati di Middle East, di Europe itu sangat diminati. Dan faktanya, contohnya misalnya ketika saya berkesempatan ke Mesir, saya lihat di sana rambutan yang di kita kalau pas panen itu. Ngapain Mas di Mesir, Mas? Kenapa? Ngapain di Mesir? Mas Aksin ngapain di Mesir? Sebenarnya ketika ke sana untuk ini lebih untuk mencocokkan gitu, mirip nggak wajah saya sama Seping ya? Agak terganggu nih koneksi saya sepertinya. Iya, nggak apa-apa, masih bisa saya dengar Mas Aksin. Ya, jadi oke, jadi di Mesir itu selain saya itu cross check apakah tinggi badan saya setara dengan Fir'aun atau tidak, itu yang pertama ya. Tentu enggak lah. Saya penasaran gitu. Egypt atau Mesir itu menjadi salah satu negara hub ya, di mana mereka dekat dengan Middle East, dekat dengan Asia, dekat dengan Europe, dekat juga dengan tentu mereka berada di benua Afrika. Nah, saya lihat pertukaran budaya di sana itu sungguh sangat luar biasa. Ketika saya di sana, saya melihat fakta bahwa rambutan, contohnya ini, di tempat kita yang biasanya kalau pas panen raya itu suka siapa-siapa yang makan gratis begitu ya, karena sangat melimpahnya. Sana satu pack itu isinya kurang lebih saya hitungnya ada 8 biji. Berapa gram kira-kira Mas Aksin? Berapa gram kira-kira? 8 biji itu saya pikir nggak ada 200 gram. Itu kecil sekali 4 biji. Nah, itu saja harganya 40.000 dengan kurs Indonesia ya. Nah, ini sebenarnya peluang bagi kita untuk bisa mensuplai produk-produk kita, mengenalkan produk-produk kita itu ke luar negeri begitu. Nah, dengan hadirnya teknologi sosial media ini, kita kan menjadi tanpa batas ya, bisa berkomunikasi dengan siapapun, bisa menjual apapun kepada siapapun. Ini yang maksud saya menjadi peluang. Dan saya melihat local pride ini luar biasa. Sekarang muncul banyak produk-produk lokal yang kemudian mereka mampu berkompetisi dengan produk-produk yang terlebih dahulu gitu. Mereka punya branding gitu. Ini yang sungguh luar biasa yang harus terus kita lakukan, sehingga kita nanti tidak kalah berkompetisi. Karena seperti yang tadi disampaikan Mas Boni misalnya, bahwa di sisi lain kita juga diserang dengan produk-produk dari Cina misalnya, dan juga produk-produk dari negara-negara yang lain. Maka kita harus mengimbangi antara ekspor dan impor kita begitu. Baik. Oke, ini menarik sekali perbincangannya karena ada beberapa teman-teman di WA 08113060-107 untuk mengembangkan bisnisnya ya. Saya tanya dulu ke Mas Umar karena memang yang getol dengan dunia sosial ini kan Mas Umar.
Nah, Mas Umar, Ya Mas. ketika teman-teman, ini kan teman-teman, oke lah kita ngomong teman-teman muda sudah terjun ke dunia media sosial nih ya, ke media sosial. Oke. Bagaimana kemudian memanajemennya dan mengawalinya harus seperti apa, Mas Umar? Oke, jadi gini sih Mas, apa namanya, ini belajar dari pengalaman ya Mas ya. Ketika kita mau masuk ke dalam dunia media sosial, tujuan kita apa dulu nih? Kalau tujuannya kita pingin memperkenalkan semua saya sebagai penyanyi, ya pansos ayo, saya Mas, saya pengen pansos. Oh. Nah kalau pingin apa nah? Pingin memperkenalkan suara saya, ayo buat suaramu semenarik mungkin. Kalau ingin memperkenalkan produkmu, ya ayo memperkenalkan produk semenarik mungkin gitu. Jadi memang mungkin mulai apalagi di awal pandemi kemarin, media sosial sudah menjadi media promosi Mas. Oke. Tapi kalau Mas? Iya, monggo. Tapi kalau ini Mas, tapi kalau kita ngomong seputar Pasuruan, ini awalnya memang hanya medsos biasa atau memang sudah medsos untuk didedikasikan untuk kepentingan kebutuhannya Mas Umar, atau dulu hanya sebatas medsos biasa gitu Mas Umar? Iya, kalau bicara masalah seputar Pasuruan, memang ketika saya dulu masih SMA, masih berkomunitas, masih berorganisasi, keresahan saya ini saya salurkan ke seputar Pasuruan, karena kalau saya dan teman-teman ini mencoba untuk membuat event atau kegiatan, itu kami membutuhkan media partner atau membutuhkan media untuk mempromosikan kegiatan kita. Nah dari situ susah banget ketika kita mengkoneksikan antara kami dengan si media partner ini. Kadang kita masih harus menggunakan proposal, harus menggunakan ini itu dan lain sebagainya. Lah akhirnya muncullah niat saya untuk membantu teman-teman komunitas, memperkenalkan komunitasnya teman-teman, untuk ayo komunitas ini juga bagus gitu loh, ayo kenalkan gitu. Lewat media sosial. Akhirnya setelah berjalannya waktu, banyak sekali tawaran-tawaran dalam hal di dunia digital. Karena sampai sekarang akhirnya ketika dulu saya masih belum bisa foto, yang dulu saya nggak bisa ngedit video, yang dulu saya nggak bisa desain, akhirnya dengan tuntutan saya punya Seputar Pasuruan ini membuat saya untuk belajar lebih dari yang biasanya gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sekarang di Civis Conjoan Group ini kami membangun namanya social media management untuk membantu teman-teman UMKM untuk membranding produknya untuk bisa dikenal luas seperti itu. Kalau boleh tahu Seputar Pasuruan ini sudah berapa Mas subscribernya sampai hari ini? Jadi kalau di subscribernya, follower itu kan YouTube ya. Iya, jadi kami alhamdulillah sudah punya semua platform di sosial media Mas, ada YouTube, Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Tapi kami fokusnya memang di Instagram. Kami memang mengawalinya di Instagram dan sekarang sudah kurang lebih 73.000 kalau nggak salah. 73.000. Tadi terakhir saya lihat 73.000, iya Mas. 73.000. Sudah dapat berapa duit Mas? Artinya media sosial ini kan bisa jadi bisnis baru buat teman-teman muda, teman-teman milenial, katanya Mas Boni generasi Z ya sekarang ya. Sudah berapa duit nih Mas? Kalau berapa duitnya ya gimana ya? Karena memang ketika kami membuka istilahnya sekarang open pay promote sama endorse gitu ya Mas ya. Jadi memang kami menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk membantu teman-teman komunitas. Jadi kalau kita support kegiatan kadang bukan mereka yang minta memberi uang kepada kita, tapi kita mencoba untuk memberikan uang ke mereka. Dan juga kami mengajak teman-teman yang ada di Pasuruan. Jadi istilahnya kalau kita dapat endorsan itu pasti kan ada yang ngevideoin, ada yang editin, ada yang jadi modelnya. Nah itu kami mengajak teman-teman yang masih belum istilahnya masih belum ada pekerjaan tetap, masih freelance, kami ajak, mau nggak ngevideo ini, mau nggak ngefotoin ini, mau nggak jadi modelnya ini. Jadi secara nggak langsung kami mengajak teman-teman yang istilahnya yang sefrekuensi kita untuk membantu memperkenalkan produk tersebut. Iya. Jawabannya harus jujur. Berapa pendapatannya? 1 juta, 2 juta, 3 juta, berapa coba? Nggak apa-apa, dijelaskan nggak tadi, tapi jawabannya harus jujur. 1 juta, di bawah 1 juta, atau di atas 5 juta, atau tengah-tengah? Cukup lah Mas. Cukup untuk apa? Cukup. Mas Boni ketawa ini Mas.
Jadi memang kalau diakumulasikan dengan karena saya sendiri punya banyak manajemen sosial media Mas. Jadi bukan hanya sekedar Pasuruan, ada banyak sih sebenarnya. Oh, ada jadi banyak. Kalau memang itu semakin banyak berarti. Iya, secara nggak langsung buka lapangan juga, buka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang ini tadi. Jadi kurang lebih ya di atasnya UMR Kabupaten Pasuruan lah Mas. Wah, UMR Kabupaten Pasuruan itu sekarang 4 jutaan ya Mas ya? Oke. 4 jutaan. Waduh, di atasnya berarti ya bisa 10 juta ya? Amin Mas, amin. Tapi memang kalau di Store Pasuruan nggak ada target sih Mas. Jadi memang itu tujuan kita memang di awal karena membantu teman-teman komunitas, membantu teman-teman UMKM, teman-teman yang ingin mengembangkan usahanya, memperkenalkan produknya kayak gitu. Jadi nggak ada target yang spesifik untuk kita harus 1 bulan harus mendapatkan sekian juta, nggak ada sih Mas. Karena dari teman-teman sendiri sudah juga punya usaha masing-masing gitu. Jadi istilahnya kalau Store Pasuruan ini bisa dibilang sebagai kalau pekerjaan ya bukan pekerjaan juga gitu loh, tapi bisnis sampingan lebih besar pendapatannya gitu ketimbang pendapatan ininya bisnis utamanya gitu. Itu masih sampingan ya. Nah, makanya itu. Oke, Mas Umar terima kasih. Ini saya coba untuk menyapa teman-teman yang ada di YouTube ya. Ada Mas Rudi di Sampang Madura, selamat malam. Kemudian juga ada Siti Karomah Blitar hadir. Kemudian teman-teman dari Lampung juga ada. Ini salah satu teman dari Yogyakarta juga hadir, Mas Boni di Yogyakarta, SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian ini dari mana? Drone 1 Adventure ini enggak tahu dari mana, tapi terima kasih malam hari ini sudah bergabung di YouTube kami di Radio Suara Pasuruan. Dan saya langsung beranjak ke teman-teman yang sekarang sudah mulai WA di 081130600107. Kelihatannya Mas Boni yang harus menjawab ini. Ini dari Andri Mas, mengawali band itu harus seperti apa sih Mas? Kemudian mengusung konsep untuk band itu gimana juga? Berat ya Mas ya kelihatannya. Berat nggak ini? Ya. Nggak ya? Enggak. Nggak ya? Ya, gini Mas, kita berbicara musik itu kan ada berbagai macam pilihan ya. Mau bermusik untuk reguleran di kafe atau mau bermusik yang intinya adalah berkarya nyiptain lagu gitu kan. Nah itu dulu. Kalau pengen bermusik untuk sendiri nyiptain lagu, bukan reguleran dan segala macamnya, semua lagu itu atau semua karya itu yakinlah bahwa itu ada pendengarnya. Belum tentu ya memang belum tentu semua orang suka, tapi at least ya genre musik itu kan macam-macam ya Mas. Betul. Ada yang suka, ada yang enggak. Jadi kita tidak bisa memaksa pendengar musik itu kamu harus suka musikku. Kalau enggak suka, awas kamu. Awas kamu, tak tunggu di depan rumahku kamu. Tak tunggu, harus gitu kan. Nah itulah yang terjadi. Jadi pede aja sih. Kalau berbicara soal band, ini apa band musisi solois atau apa ya? Ya mungkin whatever lah soal itu ya. Tapi yang jelas berkarya aja Mas. Berkarya aja, yang penting sabar. Seperti sekarang kita berbicara go digital kan, ya semua platform juga harus digunakan gitu. Radio pun juga bertransformasi kan, seperti yang sekarang ini kita berbicara via Zoom. Kalau dulu via telepon doang, tapi sekarang bisa ditonton juga. Betul. Nah inilah semuanya memang harus kalau istilah saya sih. Kalau nggak mau berubah ya bubrah. Ya, kalau nggak mau berubah ya bubrah saja. Ya bubrah. Artinya teknologi yang harus kita gunakan sebijak mungkin untuk mempromosikan karya-karyanya, mempromosikan apa yang bisa diandalkan di bandnya. Ya itu silahkan saja, asalkan jangan yang negatif. Itu aja sih. Nggak enak juga ketika kita terkenal karena sensasi yang negatif gitu kan. Gimana gitu ya? Ya karena agak aneh. Isinya followernya banyak Mas, tapi follower untuk menghujat. Gitu. Ya nggak enak juga ya Mas Boni ya. Nggak enak juga. Ini juga ada pertanyaan berikutnya dari Firman yang ada di Kota Pasuruan. Seberapa gampang sih Mas radio ini menerima materi lagu dari teman-teman indie? Mas Boni mungkin bisa jawab?
gampang. Buat saya sekarang itu tidak ada yang namanya indie ataupun label, Mas. Iya. Semua itu sama. Tulus itu juga indie, Mas, dan Betul. luar biasa sukses. Shalom Seven sekarang indie, Mas, di Jogja itu. Dan suksesnya juga luar biasa. Jadi artinya adalah tidak ada yang namanya label dan indie sekarang. Semuanya sama, asalkan lagu tersebut memang masuk kriteria di radio tersebut. Jadi begini, Mas, siapa tadi namanya ya? Firman, Mas. Mas Firman, di kota mana misalnya di radio tersebut, misalnya produk Anda adalah lagu pop atau lagu rock. Anda harus bisa memetakan bahwa oh ini radio A memutar lagu rock sama lagu pop misalnya. Tapi kalau radio B mutar lagu dangdut, berarti aku nggak bisa masukin itu ke radio B gitu. Jadi semuanya itu dipetakan gitu. Jadi itulah yang, jadi tidak semuanya kita sebar, malah malah nanti jadi ngawur jadinya, Mas ya. Jadinya ngawur gitu. Jadi seperti itu sih, sebenarnya gampang-gampang aja kok sekarang masukin lagu itu. Betul. Kita kan sebagai media analog ya, radio yang sekarang berubah menjadi digital, dan kita berjalan bareng. Sekali lagi kita berjalan bareng dengan yang namanya audio digital yang lain, entah itu Spotify, Juke, Apple Music dan lain sebagainya. Podcast pun juga berawal dari radio juga, betul, ya kan? Sekarang didigitalkan, gitu. Jadi semuanya itu berjalan beriringan. Artinya kalau ditanya lebih efektif mana sih sekarang, media sosial atau media analog? Semuanya sama, hajar semuanya. Karena semuanya juga mengakses media analog juga. Saya kalau di mobil juga dengerinnya radio misalnya kan. Nggak mungkin radio dilihat ya, Mas ya? Iya, tapi kalau di kerjaan saya dengerinnya Spotify. Oh, Spotify. Kan? Nah, itu salah satu bentuk bahwa ini semuanya berjalan beriringan gitu. Jadi ya kalau namanya internet ya, selama internet masih bayar sih, mereka masih langganan per bulan gitu kan. Jadi ya media analog masih dipakai sebagai alternatif. Betul. Gitu. Jadi semuanya analog digital. Jadi ya berjalan beriringan aja, Mas. Kalau Indonesia kan prinsipnya ada yang gratis, ngapain harus yang bayar? Loh kan sekarang kan kebutuhan kita kan iya, betul, Mas. Betul. Premier, sekunder, tertier, tapi colokan wifi. Itu. Neng kafe mesti takonnya ya itu. Iya, passwordnya apa, Mas, wifi-nya? Pesan kopi siji 5.000 nongkrong 2 jam gitu. Top. Ini terjadi nggak, Mas Yaksin ya di Kampung Coklat seperti itu? Kita welcome dengan mereka yang mungkin punya kebutuhan seperti itu, karena saya lihat bagaimanapun positif ya. Artinya saya melihat fenomena media sosial ini sungguh sangat luar biasa. Artinya mereka juga sangat berkontribusi untuk memperkenalkan Kampung Coklat. Setidaknya ketika mereka bikin konten, mereka menulis sesuatu, mereka foto, bikin video, itu mereka juga sedang mempromosikan Kampung Coklat gitu. Karena banyak reviewer yang sekarang lagi mereka getol. Sebenarnya secara tidak langsung mereka membantu mempromosikan produk local pride ini gitu. Nah, Mas Yaksin, kalau ngomong-ngomong soal local pride ya, yang digagas oleh Kampung Coklat, seberapa banyak teman-teman muda kemudian belajar di Kampung Coklat sampai hari ini, Mas Yaksin? Base-nya karena kita adalah wisata edukasi, maka pendidikan entrepreneur, kemudian berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di Kampung Coklat itu menjadi ruh bagi kita. Artinya kalau hitungannya persen ya, kita bisa hitung dengan kunjungan weekday rata-rata 1.000 sebelum pandemi ya. Di hari Sabtu dan Minggu itu per hari bisa mencapai angka 10.000. Nah sekarang kita sudah 50%-nya nih. Di hari Sabtu Minggu itu per hari bisa mencapai angka 5.000. Artinya anggaplah 25% saja yang mendapatkan edukasi, mereka terinspirasi dengan keberadaan Kampung Coklat. Saya yakin sudah banyak sekali yang mendapatkan inspirasi dari keberadaan Kampung Coklat. Tetapi yang direct secara langsung, kami punya binaan di Kampung Coklat ini supplier. Jadi di Kampung Coklat sendiri yang kita produksi itu adalah coklat. Jadi coklat bar, coklat candy, minuman coklat. Selebihnya untuk produk turunan itu peluang bagi UKM-UKM dan juga pemuda di sekitar kita untuk meng-create produk tersebut. Sebut saja ada keripik pisang coklat, dodol coklat, jenang coklat, geti coklat. Itu yang meng-create adalah para pemuda di sekitar kita
yang kemudian kita mentoring mereka dari sisi quality control produknya, dari sisi packagingnya, sampai dengan legalitas. Karena untuk produk makanan misalnya ada kebutuhan PIRT atau MDP POM seperti itu, kita berkontribusi untuk itu. Nah, yang menarik di kita, karyawan ini juga kita dorong menjadi seorang entrepreneur gitu. Contohnya Tidak sedikit di tempat kami itu karyawan yang di rumah mereka juga punya karyawan, karena mereka meng-create produk yang kemudian disuplai ke Kampung Coklat. Misalnya ada pembibitan bunga yang kemudian disuplai ke tempat kita, terus kemudian ya bikin merchandise, kaos, gantungan kunci, bantal leher. Itu para pemuda semua itu, dan itu yang saya pikir inklusi sosial yang terjadi begitu. Jadi keberadaan Kampung Coklat ini bukan sebuah corporate yang berdiri megah dengan sendiri gitu, tapi sukses bagi kami adalah ketika kami mampu memberikan manfaat sepuas-puasnya bagi orang-orang di sekitar kami. Karena ini target kami sementara ini sekampung, makanya kami namakan Kampung Coklat. Kalau nanti dampaknya ini semakin luas, mungkin kita ganti namanya jadi Kabupaten Coklat. Ini ketemu Mas Boni, ketemu Mas Umar, maybe nanti juga akan terinspirasi lah. Kita bakalan bikin Republic of Coklat nanti, kira-kira kayak gitu. Iya. Itu visi kita, itu mimpi kita seperti itu. Ya, gitu. karena masih satu kampung ya Mas ya, sehingga sekarang jadinya Kampung Coklat. Coba kalau satu kabupaten ya Kabupaten Coklat jadinya ya. Iya, makanya. Tapi kalau ini hanya sekedar ini ya Mas ya, di luar topik. Kalau ngomong-ngomong soal brandnya Kampung Coklat, dengar-dengar sudah ada dan sudah tersedia di luar negeri, bener nggak Mas Aksin? Kami kemarin sebelum pandemi sempat melakukan beberapa business matching di Singapura, di Malaysia, di Mesir, di Azerbaijan, di Qatar. Itu kita keliling, kebetulan ada kesempatan dengan Kemlu, kami mengadakan business matching di beberapa negara tersebut, dan sudah sampai pada tataran letter of intent. Jadi kalau tahapan ekspor itu kan dari letter of intent, kemudian mereka letter of intent itu ya kenalan pertama lah ya, pas PDKT ya, PDKT. Nah, iya PDKT. Nah, sampai tahap selanjutnya itu harusnya kita mendapatkan order dari mereka. Order itu sudah sempat ada, cuman karena pandemi kemarin akhirnya itu ya terpaksa kita pending terlebih dahulu. Nah, ini saya sedang memulai kembali untuk ekspansi pasar kita. Oke. Nah, Mas Umar masih di tempat ya, Mas Umar? Ini pertanyaan yang kemudian ditanyakan berikutnya dari Ratih dari Pasuruan. Pasuruan mana ya Mbak Ratih ini? Bagaimana kemudian memanage konten di Instagram yang baru saja berdiri? Ini maksudnya baru dibuat gitu ya, mungkin dia baru berdiri gitu ya. Gimana Mas Umar? Ya, balik lagi ke ininya Mbak Ratih ya, ke konteksnya nanti seperti apa. Kalau Mbak Ratih pinginnya membuat kontennya ini untuk membranding produknya, ya konsisten dulu di produknya. Jadi memang kalau selama ini kita jalannya kalau istilahnya itu di social media management. Jadi ada manajemen yang sekiranya itu kita bisa membuat postingan untuk 1 bulan ke depan. Jadi ketika kita mau membuat konten itu kita harus tahu dulu nih manfaatnya apa dari produk ini, terus kelebihannya apa nih, terus nanti kalau kita makan akibatnya apa nih, terus itu hal-hal seperti itu yang bisa kita tunjukkan, bisa kita buat konten untuk memperkenalkan si produknya ini. Nah, kalau si Mbak Ratinya mau branding dirinya juga sebenarnya juga bisa. Cewek itu biasanya hijab ya Mas ya, cewek itu ya. Cewek itu biasanya hijab. Cewek itu. Kalau enggak biasanya konten-konten preview makanan gitu, Pak. Enggak. Iya. Makanya mulai awal pandemi inilah semakin banyak sekali promosi-promosi yang ada di media sosial. Jadi yang awalnya itu kita hanya sekedar scroll Instagram atau hanya sekedar melihat kenangan bersama mantan gitu kan. Sekarang teman-teman mencoba untuk masuk dalam hal untuk mempromosikan produknya gitu. Oke deh. Senang sekali ngobrol sama narasumber kita malam hari ini. Cuman karena memang ini ya Pasuruan People, saya sudah bolak-balik di awi-awi produser. Terakhir untuk mereka bertiga, Mas Boni, 2021 ini tagline Hari Sumpah Pemuda Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Apa yang kemudian bisa diaplikasikan untuk pemuda di Indonesia lah, paling nggak di daerah lah, Mas Boni?
Ya. Dari sektor ini ya, namanya? Mas Boni dari sektor musik seharusnya. Ya. Kalau sektor musik dengan momentum Hari Sumpah Pemuda ini memang ada hal-hal yang patut kita buat ya, atau patut kita garis bawahi. Yang pertama adalah seperti yang tadi saya bicarakan bahwa tidak berubah ya bubrah gitu. Oke. Jadi kita semangatnya Sumpah Pemuda itu harusnya sama dari tahun 1928 sampai dengan sekarang sama. Cuman cara untuk mengimplementasikannya berbeda. Kalau zaman dulu nggak ada internet, sekarang sudah ada zaman internet. Kalau dulu misalnya kita ada yang ulang tahun gitu, misalnya ada undangan datang, ya ada kesan tanpa kehadiranmu gitu kan. Betul. Nah, kalau sekarang tinggal di WhatsApp atau Instagram ngucapin gitu. Atau tiba-tiba link Zoom, ayo kita nge-Zoom bareng gitu ya Mas ya. Nah, tiba-tiba seperti itu. Artinya adalah kenalkan karyamu, kenalkan apa yang bisa kamu perbuat untuk bangsa supaya dikenal di seluruh dunia. Karena ketika Anda berpromosi di dunia digital itu artinya ya Anda berpromosi di seluruh dunia, nggak cuma di Pasuruan aja, nggak cuma di Blitar, nggak cuma di Jogja, tapi di seluruh dunia bisa mengakses itu. Nah itu yang perlu teman-teman sadari gitu kan. Oke. Paling seperti itu sih Mas, caranya aja kita yang sudah berbeda nih sekarang nih. Baik. Gitu. Yap. Kalau dari Mas Aksin nih memaknai hashtag saya bilang hashtag Sumpah Pemuda Bersatu Bangkit dan Tumbuh dari sisi entrepreneur, apa yang harus dibangun Mas Aksin? Ya, ini semacam sebuah penekanan bersatu bangkit dan tumbuh begitu ya. Artinya kalau saya melihat generasi X misalnya mereka mungkin selesai dengan memikirkan dirinya sendiri dan sampai pada ruang keluarga misalnya. Nah, kita di generasi Y, Z ini yang harusnya punya kontribusi lebih. Artinya keberhasilan kita itu tidak sekedar mengkapitalisasi diri gitu. Artinya kaya dengan sendirinya gitu, kaya sendiri misalnya. Tetapi bagaimana kemudian kehadiran entrepreneur yang kita bangun ini betul-betul bisa membantu mengangkat perekonomian di masyarakat sekitar kita. Itu baru dikatakan kita berhasil. Kalau indikatornya kita punya tongkrongan yang keren, terus kemudian ada deposito yang luar biasa, punya saham yang luar biasa, saya pikir bukan itu. Tetapi sejauh mana kita bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Artinya dulu kita pernah diajarkan nih, apa sih indikator sukses misalnya? Itu yang penting 40 rumah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, nggak ada yang lapar. Itu aja fokus kita. Mereka mampu merasakan apa yang kita kerjakan, itu aja dulu. Kalau itu terjadi, saya yakin kekuatan doa mereka itu pasti akan semakin membuat kita semakin rising star begitu. Siap. Itu yang kita harapkan. Keren. Terakhir, Mas Umar nih Mas, memaknai Sumpah Pemuda dengan tagline-nya Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh buat teman-teman yang sekarang lebih bergerak mencintai dunia media sosial, Mas Umar. Nah, memang semakin ke sini banyak sekali lulusan-lulusan yang masih membutuhkan pekerjaan. Dari di angkatan saya itu masih banyak sekali yang berharap untuk dapat pekerjaan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, dengan adanya media sosial sebenarnya kita juga dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan baru dengan hal-hal yang memang mungkin masih belum masuk di nalar kita ya. Yang mungkin kalau orang bilang main media sosial itu cuma membuang-buang waktu dan sebagainya. Padahal kalau kita paham betul terkait adanya media sosial, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari media sosial. Jadi kalau kita mampu untuk posting atau kita mampu untuk membuka sosial media saja bisa, kenapa kita nggak bisa untuk mencari uang dari media sosial seperti itu, Mas? Baik. Beda, tapi konsepnya sama Pasuruan People. Untuk pemuda yang ada di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, nggak usah di Indonesia, di daerah aja dulu ya. Bagaimana bisa mengembangkannya? Mas Boni, terima kasih. Mas Aksin, terima kasih. Mas Umar, terima kasih. Sukses selalu untuk Mas Boni, Mas Umar, dan Mas Aksin. Kapan-kapan kita disambung ke Kampung Coklat ya, Mas Aksin. Siap. Kopi darat pasti nyoklat darat. Saya tunggu Mas Boni. Langsung berangkat ya.
Ya. Ya. Iya Pak, tunggu, terima kasih. Nanti Mas Boni langsung kontak-kontak Mas Aksin deh kalau mau mampir ke sana. Ya. Monggo, monggo. Siapa tahu ada event di Blitar gitu loh. Iya. Monggo lah, monggo. Mas Boni terima kasih semuanya, sukses. Assalamualaikum, selamat malam. Amin. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik Pasuruan People, itu tadi obrolan kami dengan Mas Aksin, kemudian Mas Boni selaku Sekretaris Jenderal Sekjen gitu ya, Asosiasi Musik Director Indonesia, dan Mas Umar sebagai pegiat di media sosial yang mengelola seputar Pasuruan, kemudian juga Mas Aksin yang selaku Direktur Pengembangan Kampung Coklat Blitar. Semuanya sama, artinya kalau melihat dari garis merah yang diberikan untuk negara kita tercinta Indonesia Raya. Tapi bagaimana kita memaknai Sumpah Pemuda dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun sampai dengan tahun ini tentunya harus beda karena waktu pun juga berbeda. Nah, kalau sekarang zamannya media sosial, bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial sebaik mungkin, sepositif mungkin untuk keberhasilan kita secara pribadi dan untuk negara kita tercinta. Jangan kemana-mana, program Klik masih akan balik di malam hari ini bersama saya Wisudarmawan.